Saya sebagai rakyat Indonesia, saya berkata dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus pada sore ini, kurang lebih jam 18.01, artinya jam 18:01. Saya tidak setuju kalau Indonesia dijadikan negara khilafah. Like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, kita tentu memuji menyembah Tuhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita ada di Indonesia. Indonesia ini adalah milik Tuhan. Dan kita ada di Indonesia bukan kebetulan. Pasti ada rancangan Tuhan untuk kita di Indonesia ini. Oleh karena itu, saya mau menanggapi tentang sekelompok orang ini yang ingin merubah negara Indonesia ini, negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan juga yang sudah diatur dengan sebuah sistem demokrasi, tapi ingin dirubah oleh sekelompok orang ini. Negara Indonesia yang sudah sah mau dirubah menjadi negara khilafah. Walaupun memang ada yang mereka katakan nanti di 2024 ya. 2024 berarti maksudnya lewat pemilu begitu. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita harus waspadai. Kita sebagai orang Kristen, khususnya saya, tidak boleh saya berpolitik praktis, tapi saya harus tahu politik. Saya harus bersatu dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia, dengan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama, suku, dan ras. Kami adalah Indonesia, NKRI, harga mati. Ini jelas, saudara. Saudara, saya perlihatkan videonya ini ya. Saudara, saya tonton ya. Radikalisme dan terorisme. Mau diam saja. Saya perlihatkan ya, ini videonya, saudara. Apa perlu tunjukkan ke sana? Ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak Khalifah ada kata satu kebenaran. sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Takbir. Walaupun resiko yang akan kita hadapi, harta, jiwa harus kita korbankan. Siap? Allahu Akbar. Dan visi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak, walaupun pohonnya belum menjulang tinggi. Mudah-mudahan kita menjadi saksi itu, baik di dunia dan nanti harapannya ada ganjaran dari Allah. Kita harus menunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita membuang waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita sekarang. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bagaimana? Mampukah kita melawan
melawan, menjolimi. Kita tetap kuat dan berdoa dan Saudara, katanya mau menjolimi ya. Mau menjolimi, apa yang dizolimi ke orang ini ya? Aneh ini orang ya. Mana ada yang menjolimi ya? Islam kan mayoritas di Indonesia, masa dizolimi? Aduh, heran saya. ada waktunya nanti Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi kita. Takbir! Hari ini kita harus royal kepada Allah. Dengan apa caranya? Ambil taklim, perbesar infak, perkuat persaudaraan. Dengan semangat ini yang dihitung Ramil Jakarta, kita semakin kuat. Dengan 1.000 orang lebih kita bisa hadir. Besar infak. 1.000 orang saudara yang hadir ini saudara. Wah, kalau ini ucapan dia ini memiliki power, ini yang 1.000 ini saudara bisa nyumbang satu orang 200.000 saja. Berapa itu? Belum lagi yang lain-lain. Wah, luar biasa ya. Ini gerakan ini masa tidak dipantau atau tidak diketahui oleh pihak kepolisian atau Densus 88 dan yang lainnya ya, yang instansi terkait begitu. Waduh. Perkuat persaudaraan. Dengan semangat ini yang dihitung Ramil Jakarta, kita semakin kuat. Dengan 1.000 orang lebih kita bisa Ambil hadir zakat. dan kita semakin semangat mata di wilayah kita, di kemasukan kita, di umur kita. Datang berkunjung bersaudara untuk menguatkan agar kita dikokoh dalam kesatuan. Dan kita jangan segan-segan untuk selalu menyampaikan kehormatan Islam. Bayangkan seusia Khalifah 80 tahun hari ini keliling ke timur, keliling ke barat, keliling ke Indonesia, masih kuat. Kita hari ini yang masih muda ini malas. Bayangkan saudara, cara dia untuk memberikan semangat kepada yang 1.000 orang itu dikatakan khalifah ini. Ya mungkin khalifah yang kami sudah upload tadi ya, saya lupa namanya ya. Itu akan diusung mereka dan dikatakan oleh beliau ini, khalifah tadi udah tua aja pergi entah kemana-mana. Masa kita yang muda ini nggak menyiarkan tentang negara khilafah ini, begitu kira-kira saudara. Malas berinfak, malas taklim, malas bersilaturahmi. Maka anak seperti kami wilayah Bapak saya mengajak kepada diri Anda, bangkit, Bangkit. tunggu waktu. Kalau menurut sejarah 2 tahun era kemenangan Islam 2024. Takbir! Inilah kali ini kita wujud kecintaan kita kepada Allah. Lihat tuh, bom waktu. Berarti persiapan mereka ini progresif ya. Itu sebabnya ada istilah bom waktu. Karena terus sedang berjalan ya untuk mempersiapkannya secara progresif, berarti menunggu waktunya kapan. Tentu kalau mereka melakukannya tidak dengan cara demokrasi ya, berarti itu udah jelas tindakan perlawanan terhadap hukum makar ya. Tapi di sini mereka ini sudah buat wacana bagaimana di tahun 2024 nanti ya mereka akan memilih mungkin wakil-wakil rakyat atau pemimpin-pemimpin yang pro ke mereka begitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai saudara. Makanya saya ajak rakyat Indonesia ini kita bersatu untuk hal ini. Walaupun kita beda akidah, tidak seukhuwah dalam agama, dalam iman, tapi kita kan seukhuwah dalam bangsa dan negara. Kita harus bersatu menjaga NKRI. NKRI harga mati, ini topi saya ini. NKRI harga mati ya. Oke. Kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab, kita berani mendukung kekhalifahan Islam. Kita siap dan rela mati, siap leher, nyawa kita akan jual pada Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Assalamualaikum Siap mati saudara. Bayangkan ya. Luar biasa itu.
siap mati. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya berkata dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus pada sore ini, kurang lebih jam 18.01, artinya jam 18:01. Saya tidak setuju kalau Indonesia dijadikan negara khilafah. Alasan pertama, karena negara Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih. Sudah berjalan dengan baik pemerintahan, dan rakyatnya juga semua sudah berjalan menurut aturan yang sudah disepakati bersama oleh pelopor kita, ya, yaitu Bung Karno, Muhammad Hatta, dan para penggagas lainnya yang telah mensepakati negara kita berajaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Itulah falsafah yang sudah disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Karena itu, saya mengajak semua rekan-rekan sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekanku yang pendeta, jangan kita tinggal diam. Kita harus berbicara. Bukan kita ikut politik praktis, tapi kita bersatu menjaga negeri ini supaya NKRI tidak terpecah belah. NKRI tetap utuh. NKRI harga mati. Sampaikan kepada semua jemaat yang Anda pimpin, dan sampaikan kepada semua saudara-saudara, saudari-saudari yang dekat dengan saudara, para hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Kita harus bersatu menjaga NKRI, karena NKRI tidak mungkin kalah. Untuk tahun 2024 kita harus waspadai. Jangan sampai negara ini dirubah menjadi negara khilafah. Saya yakin betul Papua tidak akan setuju. NTT tidak mungkin setuju. Tapanuli Utara tidak mungkin setuju. Tobasa tidak mungkin setuju. Tobasa itu sekarang sudah berbeda kan dengan Tapanuli Utara kan? Tobasa, Toba Samosir kan? Tapanuli Utara kan sekarang ibu kotanya sudah Tarutung. Dulu pun Tarutung kan, tapi sekarang terbagi-bagi, ya. Pasti tidak setuju. Saya yakin juga Bali pun tidak setuju. Dan saya percaya ND tidak setuju. Saya yakin Labuan Bajo tidak setuju. Saya percaya Sabu Rote tidak setuju. Saya yakin, saudara, Sabu ini nama daerah, nama satu kabupaten. Jangan Anda salah artikan, oke? Pasti Sabu pun tidak setuju. Dan saya yakin betul banyak daerah-daerah lain lagi yang tidak setuju. Emang Indonesia ini hanya Pulau Jawa. Tolong berpikir yang cerdas. Saya yakin seandainya negara ini menjadi negara khilafah, pasti terjadi satu pergolakan sosial,
pergolakan keamanan, pergolakan ekonomi. Karena daerah-daerah yang saya sebut tadi jumlahnya itu puluhan juta. Pasti mereka tidak setuju. Yang di Pulau Jawa pun belum tentu ada 20% yang setuju. Karena yang di Pulau Jawa ini juga banyak yang tidak setuju dengan khilafah. Tetapi kita tetap waspada. Karena barang ini bukan tidak ada. Barang ini ada. Walaupun barang ini sekarang kecil. Tapi kalau kita tidak waspada, ini barang bisa jadi besar. Anda tahu maksudnya barang ini? Khilafah. Mari kita berdoa buat Indonesia. Supaya Indonesia tetap utuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya. Kuasa-Mu bekerja atas Indonesia. Karena Indonesia adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa memecah belah. Karena suku, ras, agama. Bahkan Indonesia tidak akan bisa dirubah dari negara Pancasila Undang-Undang 1945 berubah menjadi khilafah. Tidak mungkin bisa. In Jesus' name. Permalukan mereka Tuhan. 2024 kami tunggu akan banyak yang dipermalukan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.